Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi di channel YouTube KPP Wajib Pajak Besar 4 Impact Podcast. Informasi pajak aktual. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Rahmi dan Saya Natalina. kami berdua adalah penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai bangun guna serah. Oke, Mbak Nana dan kawan pajak semuanya, sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi, di mana sumber daya alamnya yang melimpah, kemudian faktor sumber daya manusianya juga yang banyak, maka ini menjadikan Indonesia menjadi potensi yang besar untuk berbisnis. Perkembangan ekonomi yang pesat, ini memunculkan model-model bisnis baru seperti pembentukan kerjasama operasi, joint venture, sewa, bangun guna serah, atau kerjasama lainnya. Salah satu model bisnis yang digunakan adalah bangun guna serah atau BGS, atau biasa juga dikenal dengan Build Operate Transfer atau BOT. Nah, khusus pada episode kali ini kita akan membahas bangun guna serah ini ya, Mbak Nana ya. Iya, Nah, apa sih bangun guna serah? Nah, bangun guna serah itu melibatkan dua pihak. Yang pertama pihak investor atau pemilik modal dan pihak pemilik lahan, di mana investor itu diberikan hak untuk mendirikan bangunan dan memanfaatkan bangunan sesuai dengan kontrak dan berkewajiban mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemilik lahan, dan umumnya itu terjadi setelah masa perjanjian berakhir gitu. Nah, model bisnis BGS atau BOT ini biasa digunakan oleh pemerintahan maupun pihak swasta. Nah, pemerintah membutuhkan dan berkewajiban melaksanakan pengadaan infrastruktur yang memadai dan merata bagi berbagai wilayah di Indonesia. Nah, pendanaan untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut itu tidak tercukupi ya, kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD ya, Mbak Nana. Nah, untuk itu maka pemerintah itu mengikut sertakan pihak lain dalam pendanaan pembangunan, diantaranya melalui penerbitan obligasi, pinjaman luar negeri, dan juga kerjasama dengan pihak swasta dan atau BUMN. Dan salah satu bentuknya yaitu menggunakan skema BGS atau BOT ini gitu. Nah, skema BGS atau BOT ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dengan orientasi kepentingan umum yang membutuhkan dana besar pastinya ya, Mbak Nana ya. Nah, contohnya itu di Indonesia adalah pembangunan ruas jalan tol ya, pembangunan ruas jalan tol yang dilakukan oleh beberapa BUMN dan anak-anaknya. Nah, bagaimana ketentuan perpajakan dalam perjanjian bangun guna serah ini? Mungkin Mbak Nana bisa jelaskan kepada kawan pajak bagaimana ketentuan perpajakannya, Mbak Nana. Baik, Mbak Ami. Nah, untuk bangun guna serah ini diatur dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang PPH ya, kawan pajak. Di situ disebutkan, nah, untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan praktis, maka Menteri Keuangan itu memiliki wewenang untuk menetapkan norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu. Nah, apa saja golongan wajib pajak tertentu? Di antaranya adalah perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah atau Build Operate Transfer. Nah, untuk ketentuan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang pihak-pihak yang melakukan kerjasama bangun guna serah itu diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 248 tahun 95, Mbak Ami. Ya, kemudian juga ditegaskan dalam surat edaran nomor 38 tahun 95 juga ya, yang sudah cukup lama. Kemudian juga ada diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang PPH atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Untuk bangun guna serah sendiri tadi sudah sempat disebutkan di awal ya, Mbak Ami ya, didefinisikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor.
Nah, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah itu memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan bangunan tersebut atau sebelum mengoperasikannya. Nah, itu diatur dalam peraturan pemerintah tadi. Nah, kemudian definisi BGS juga disebutkan dalam KMK 248 tahun 95 yang intinya bahwa BGS itu bentuk perjanjian kerjasama dilakukan antara pemegang hak dengan investor. Pemegang hak memberikan hak kepada investor mendirikan bangunan selama masa perjanjian, kemudian mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak setelah masa guna serah berakhir. Oke. Nah, dalam perjanjian BGS atau BOT itu ada dua pihak ya tentunya ya Mbak Ami ya, yaitu pihak investor dan pihak pemilik lahan atau pemegang hak atas tanah. Nah, kemudian untuk perlakuan penghasilan dan biayanya bagaimana ini untuk masing-masing pihak? Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Ami. Oke, baik Mbak Nana. Nah, baik kawan pajak semuanya, dari perjanjian bangun guna serah tadi terdapat dua pihak. Yang pertama adalah investor. Nah, apa saja sih yang menjadi penghasilan dan biaya bagi si investor? Hal tersebut tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Mbak Nana dijelaskan juga dalam dasar hukumnya, yaitu di Keputusan Menteri Keuangan nomor 248 tahun 1995 dan aturan penegasannya di SE 38 tahun 95. Nah, ini memang aturannya sudah sangat lama sekali ya Mbak Nana ya. Tapi ini masih relevan ya sampai sekarang. Nah, jadi yang merupakan penghasilan sehubungan dengan perjanjian BGS atau BOT bagi investor, yang pertama adalah sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua adalah penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan, seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, pusat fasilitas olahraga atau sport center, tempat hiburan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yang merupakan penghasilan bagi investor adalah penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan gitu. Jadi ada kalanya dari perjanjian yang sudah dibentuk di awal itu masa perjanjiannya jadi lebih singkat ya Mbak Nana ya. Nah, kalau lebih panjang bisa juga ya? Bisa juga jadi lebih panjang. Nah, sedangkan itu nanti kita bahas ya bagaimana perlakuan ininya, penghasilannya atau biaya-biayanya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan itu merupakan biaya perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut. Dan nilai perolehan tersebut oleh investor nanti diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap tahun selama masa perjanjian bangun guna serah. Apabila masa perjanjian bangun guna serahnya ternyata lebih pendek tadi ya Mbak Nana ya, dari masa yang sudah ditentukan dalam perjanjian, maka sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi sekaligus oleh investor pada akhir tahun berakhirnya masa bangun guna serah yang lebih pendek tersebut. Nah, kalau dalam hal masa perjanjian bangun guna serahnya diperpanjang, lebih panjang dari masa yang sudah ditentukan dalam perjanjian, itu biasanya karena ada penambahan bangunan gitu. Maka biaya penambahan tersebut ditambahkan dengan sisa biaya yang belum diamortisasi oleh investor. Nah, jumlah tersebut diamortisasi hingga berakhir masa bangun guna serah yang lebih panjang tersebut gitu. Nah, amortisasi biaya mendirikan bangunan itu dimulai pada tahun bangunan tersebut digunakan atau diusahakan. Apabila pembangunan tersebut meliputi masa lebih dari 1 tahun sebelum dapat digunakan atau diusahakan, maka biaya yang telah dikeluarkan itu harus dikapitalisasi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita kasih contoh kali ya Mbak Nana ya. Nah, contohnya itu misalnya investor dari PT Maju itu membangun gedung perkantoran atas tanah milik PT Mundur gitu berdasarkan perjanjian bangun guna serah dengan biaya 30 miliar untuk masa katakanlah 15 tahun misalnya. Nah, amortisasi yang dilakukan oleh PT Maju setiap tahun itu adalah sebesar 2 miliar, yaitu dari 30 miliar dibagi 15 tahun gitu ya.
Nah, berdasarkan contoh tadi itu PT Maju pada akhir tahun ke-12 menyerahkan bangunan kepada PT Mundur. Nah, dengan diperpendeknya masa perjanjian tersebut, PT Maju diberi imbalan oleh PT Mundur sebesar 5 miliar katakanlah pada akhir tahun ke-12 ya. Nah, dengan demikian PT Maju itu memperoleh tambahan penghasilan sebesar 5 miliar dan sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi itu nanti harus diamortisasi sekaligus pada akhir tahun ke-12 gitu. Nah, itu dia tadi terkait penghasilan dan biaya-biaya oleh investor atau pemilik modal. Nah, sekarang bagaimana penghasilan atau biaya-biaya oleh pemilik lahan atau pemegang hak tanah, mungkin dilanjutkan oleh Mbak Nana. Iya, baik Mbak Ami. Nah, tadi dari sisi investor, kalau sekarang dari pemilik tanahnya ya kawan pajak. Nah, untuk penghasilannya itu terkait dengan perjanjian bangun guna serah itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 ya tentang PPh atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, yang merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah itu meliputi penghasilan atas pembayaran berkala ya kawan pajak selama masa perjanjian BGS atau bangun guna serah tersebut. Kemudian juga penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian BGS berakhir. Dan juga penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangun guna serah tersebut berakhir. Nah, ada juga penghasilan lain terkait perjanjian bangun guna serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda dalam perjanjian bangun guna serah tersebut. Demikian Mbak Ami. Iya. Nah, untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari investor yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan, tentunya wajib dipotong PPh oleh investor tersebut. Nah, dalam hal investor bukan sebagai pemotong pajak, maka PPh yang terutang itu wajib dibayar sendiri oleh pemilik lahan atau pemegang hak atas tanah. Nah, itu bisa saja berupa wajib pajak orang pribadi atau badan yang intinya menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, untuk besarnya PPh sendiri ya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor tersebut. Nah, terkait dengan pelaksanaan perjanjian BGS itu besarnya 10%. Sama seperti tarif PPh final biasa ya. Yang terkait tanah dan bangunan yaitu sebesar 10% dari apa? Dari nilai bangunan yang diterima atau diperoleh ya oleh pemegang hak atas tanah dari investor yang diserahkan sebelum perjanjian BGS itu berakhir atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian BGS tersebut berakhir. Nah, nilai bangunan tersebut ditentukan nih berdasarkan nilai yang lebih tinggi ya tentunya antara nilai pasar atau nilai jual objek pajak bangunan tersebut. Sesuai SPT PBB-nya ya. Nah, mana yang lebih tinggi ya? Iya. Nah, sebagai tambahan informasi ya kawan pajak untuk penghasilan bagi pemilik lahan atau pemegang hak atas tanah sebenarnya juga diatur dalam KMK nomor 248 tahun 95. Tetapi sejak terbit PP nomor 34 tahun 2017, maka yang berlakunya sejak tanggal 2 Januari 2018, maka untuk pengaturan perlakuan pajak penghasilan terkait perjanjian bangun guna serah itu mengacunya kepada peraturan pemerintah itu. Itu Mbak Ami. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada ini perlu dijelaskan juga ke kawan pajak mengenai pengecualiannya ya, yang dikecualikan dari kewajiban membayar atau memungut PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Baik kawan pajak, terkait pengecualian dari kewajiban pembayaran dan pemungutan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini sudah diatur di dalam PMK nomor 261 tahun 2016. Di mana di situ dikatakan dikecualikan dari kewajiban pembayaran dan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Nah, kemudian pengaturan lebih lanjut ada di PMK 59 tahun 2022, di mana di situ dijelaskan instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta
berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Jadi, apabila pengalihan bangunan dalam rangka perjanjian bangun guna serah tersebut diserahkan kepada instansi pemerintah itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 gitu, Mbak Nana. Nah, itu terkait aspek PPh-nya. Nah, terkait aspek PPN-nya mungkin Mbak Nana bisa jelaskan kepada kawan pajak. Ya, baik. Singkat ya, kawan pajak ya. Nah, ini sejalan dengan adanya ketentuan dalam peraturan pemerintah tadi yang nomor 34 tahun 2017 bahwa bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah itu merupakan suatu bentuk imbalan atas penyerahan jasa sewa ya, kawan pajak. Bisa dianggap seperti itu. Jadi yang merupakan objek PPN tentunya. Nah, sehingga pemegang hak atas tanah itu wajib menerbitkan faktur pajak dengan DPP sebesar nilai pasar asetnya apabila melakukan penyerahan itu ya, penyerahan tanah dan bangunan itu. Demikian juga bagi investor, jika investor tersebut berstatus sebagai pengusaha kena pajak, maka pada saat mengalihkan aset tanah dan bangunan, pada saat perjanjian bangun guna serah itu berakhir, nah itu terutang PPN pasal 16D karena bisa masuk kategori pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya. Ya, sehingga PKP tersebut investor PKP tersebut tentunya juga wajib menerbitkan faktur pajak ya sebesar nilai pasar tanah atau bangunan yang diserahkan tersebut. Baik Mbak Nana. Baik kawan pajak, sekian pembahasan tentang aspek perpajakan perjanjian bangun guna serah. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya, silakan untuk komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan share video ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Rahmi, saya Natalina, kami pamit undur diri. Kawan pajak, paham pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.